Hai everyone, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu pajak, pajak itu apa saja, apa fungsi pajak dalam pembangunan, seberapa besar pendapatan negara pada sektor perpajakan, dan lain-lain sebagainya. Sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya dan tim saya terlebih dahulu. Saya Yusman Saleh dengan NPM 102000109 dan rekan pertama saya ada Ageng Wijaksono 10216, Siska Trireski 1021102, Nesa Hasana 1021107 dan terakhir Nurjana Sulaiman 1021054. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun yang kedua, di Indonesia ada 6 jenis pajak. Yang pertama, di Indonesia ada 6 pajak. Yang pertama itu pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan atau PPh ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik perorangan maupun instansi dan badan usaha. Ternyata jenis pajak penghasilan ini juga banyak, nggak cuma pajak penghasilan pribadi doang yang dilaporkan setiap Maret itu loh guys. Yang pertama tentunya ada PPh pasal 15 yang dimana PPh tersebut mengatur pajak penghasilan, pelayaran maskapai, asuransi asing, pengeboran minyak, dan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan infrastruktur negara. Kemudian dilanjutkan dengan PPh pasal 21. Nah, PPh ini pada umumnya mengatur pajak pribadi yang berupa gaji, upah, hadiah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian ada juga PPh pasal 22. Pada pajak PPh ini yang mesti kalian ketahui adalah PPh tersebut mengatur pajak perdagangan barang. Nah, yang kedua pajak pertambahan nilai. Pajak ini merupakan jenis pajak yang dikenakan pada setiap jenis barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen termasuk kalian. Gampangannya begini guys, PPN biasanya dibebankan pada konsumen lainnya kalian terhadap barang atau jasa yang kalian beli, tetapi tidak secara langsung melainkan dibayarkan melalui pedagang atau pengedar barang yang kalian beli tersebut. Nah, dari perdagangan disetorkan pada dirjen pajak, istilahnya mereka ini adalah pengusaha kena pajak. Nah, pajak di Indonesia PPN ini besarnya ada 10% untuk barang yang diperdagangkan dalam negeri dan 0% untuk diekspor. Nah, yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah. Selain PPN, juga ada jenis pajak penjualan atas barang mewah ini nih, yang dibebankan dalam kegiatan perdagangan dalam negeri yang biasa kita dengar. Biasanya nih, pada pajak barang mewah ini banyak kasus pajak di Indonesia yang sempat viral di berbagai media sosial. Lantas, apakah kalian tahu tidak kriteria barang mewahnya seperti apa yang masuk ke dalam pajak di Indonesia? Nah, di antaranya itu ada barang yang hanya bisa dibeli oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang hanya dikonsumsi oleh kelompok orang-orang tertentu, barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok, barang yang dibeli demi status atau fungsi, dan juga barang yang dapat mengganggu kesehatan atau moral masyarakat. Pajak penjualan atas barang mewah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang sudah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Jenis pajak barang mewah ini diatur dan dihitung bersama dengan PPN karena tidak bisa lepas dari pajak pertambahan nilai itu sendiri. Yang keempat itu ada materai. Jenis pajak keempat yang diatur oleh Dirjen Pajak adalah bea materai. Biasanya ini dikenakan pada kalian yang sedang mengurus surat-surat atau perjanjian yang bernilai tertentu. Ini adalah pajak atas pemanfaatan dokumen. Untuk surat-surat dan akta-akta notaris dan pembuatan akta tanah, bea materainya pada umumnya yang kalian keluarkan sebesar 6.000. Kemudian untuk surat yang memuat jumlah uang, kalau nilainya kurang dari 250.000 tidak ada bea materai. Kalau antara 250 sampai 1 juta dikenakan bea materai 3.000 dan di atas 1 juta ada bea materai 6.000. Yang kelima pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh Dirjen Pajak Pusat adalah pajak untuk berkebun, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan bangunan di perdesaan dan perkotaan dikelola oleh pemerintah daerah.
sehingga masuk ke pajak daerah. Hal ini mulai berlaku sejak tahun 2014 yang lalu, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keenam, ada pajak daerah. Pada pajak daerah sendiri, yang wajib diketahui terdapat dua pajak di Indonesia. Dalam pajak ini, provinsi adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, meliputi pajak kendaraan, termasuk di dalamnya adalah pajak kendaraan bermotor tahunan, 5 tahunan, bea balik nama, dan sebagai pajak air permukaan dan pajak rokok. Kemudian ada juga pajak kabupaten kota, merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 2, yaitu kabupaten atau kota, berupa pajak hotel, hiburan, restoran, reklam, parkir, air, dan tanah, dan sebagainya. Fungsi pajak dalam pembangunan. Fungsi pajak dalam pembangunan mempunyai beberapa fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara berupa pengeluaran konsumsi pemerintah dan transfer pemerintah. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguler. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya dana yang masuk ke kas negara dari sektor pajak, pemerintah memiliki kemampuan finansial untuk membuat dan menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga devaluasi maupun inflasi dapat dikendalikan. Fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan membiayai semua kepentingan negara, termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan dan lapangan kerja yang pada akhirnya akan dapat meratakan dan meningkatkan pendapatan anggota masyarakat. Berikutnya nomor 4 yaitu seberapa besar pendapatan negara pada sektor perpajakan. Menurut kami, pada dasarnya pendapatan negara sudah terrealisasi sebesar 1.354,8 triliun atau 77,7% dari target APBN 2021 yang sebesar 1.743,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 850,1 triliun berasal dari penerimaan pajak yang tumbuh 13,2%. Pendapatan kita mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tumbuhnya 16,8% dibandingkan dengan tahun lalu. Ini menggambarkan sesuatu yang sangat positif. Komponen pendapatan negara ini berasal dari adanya penerimaan baik dalam sektor perpajakan maupun di luar sektor perpajakan, di mana penerimaan dalam sektor perpajakan ini pengenaannya termasuk dalam kepabean dan cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Kesimpulannya, pajak merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari APBN. Dikarenakan pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara yang banyak membantu pemerintahan dalam memajukan negara itu sendiri. Perbandingan sektor pajak di Indonesia dan negara lain. Pajak Indonesia kurang kompetitif dibanding negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN lainnya. Ini tercermin dari tingginya tarif pajak di Indonesia dibanding negara lainnya. Berdasarkan Doing Business Bank Dunia 2017, total tarif pajak domestik mencapai 30% yang terdiri atas pajak keuntungan 16,6%, tenaga kerja 11,5% dan pajak lainnya 1,9%. Jumlah tersebut di atas tarif pajak di Brunei Darussalam, Singapura maupun Kamboja, namun lebih rendah dari pajak Myanmar, Vietnam maupun Malaysia. Jenis pungutan pajak di Indonesia mencapai 43 macam dan merupakan yang terbanyak di ASEAN, sementara Singapura merupakan negara dengan jumlah pungutan pajak
paling sedikit, yaitu hanya 5 macam. Waktu untuk pembayaran pajak di Indonesia juga merupakan yang terlama, yakni butuh 207 jam, sementara di Singapura hanya 64 jam, dan merupakan negara paling efisien dalam pembayaran pajak di Asia Tenggara. Poin ke-6, pendapat kami yaitu karena di Indonesia masih mengefisienkan waktu yang sangat lama untuk pembayaran pajak, sedangkan di negara lain menekankan waktu yang sangat efisien sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan dengan optimal. Poin 7, alasannya karena rasio pajak di Indonesia masih rendah dan salah satu penyebabnya karena tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dan juga masih sangat rendah. Bahkan ada masyarakat yang masih menganggap membayar pajak bukan suatu kewajiban. Bahkan bentuk penjajahan menurut laporan itu adalah tingginya kontribusi pertanian, sektor informal yang relatif besar, penghindaran pajak, serta basis pemajakan yang rendah. Indonesia telah melakukan reformasi untuk memperkuat administrasi pajak, penerimaan pajak, dan ketergantungan terhadap migas. Berikan pandanganmu tentang pendapat agar penerimaan pajak di Indonesia dapat optimal. Pertama adalah dengan memperluas basis pajak. Perluasan ini bisa dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak atau WP. Peningkatan jumlah WP ini bisa dilakukan dengan melakukan penyisiran atau peningkatan jumlah WP. Nantinya bisa difokuskan kepada WP orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha karena kontribusi WP saat ini belum mencerminkan potensinya. Kedua, upaya peningkatan penerimaan pajak mengoptimalkan kontribusi sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang penerimaan seperti sektor manufaktur maupun sektor perdagangan besar. Ketiga, penerimaan pajak juga bisa dinaikkan dengan melakukan penegakan hukum pajak. Keempat, pemerintah harus bisa memulai atau mengurangi belanja perpajakan yang tidak efektif dengan lebih selektif dan terukur dalam memberikan fasilitas pajak. Boleh memberikan fasilitas pajak, tetapi jangan sampai pemberian intensif pajak tidak memberikan efek positif pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing, sehingga malah sebaliknya memperlambat pertumbuhan ekonomi.